Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Galeri MPH. Pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah pekerjaan renovasi rumah ya. Terlihat dari depan ini rumah biasa-biasa saja, seperti layaknya rumah pada umumnya ya. Tapi kita akan lihat ada beberapa kesalahan yang ada di rumah ini, yaitu salah desain. Di sini terlihat ada garasi ya. Terlihat bisa parkir motor, bahkan bisa parkir mobil juga di garasi ini. Nah, ada sebuah kesalahan di sini. Nah, ini dia. Kita masuk melalui pintu utama. Ini adalah pintu utama, ya. Tidak ada pintu lain kecuali pintu ini. Di sana hanya ada jendela saja. Ada jendela kamar itu yang terlihat pada dinding warna merah tadi ya. Kemudian ini dia kesalahannya, yaitu ada kamar mandi di depan pas kita masuk pintu utama, dan langsung disambut oleh WC. Waduh, ini secara etika ini nggak bener ini. Masa kita masuk melalui pintu utama langsung ngelihat WC? Kenapa nggak ditaruh aja tuh dekat bak yang warna biru itu, atau di sebelahnya gitu? Waduh, ini secara etika ini menurut saya loh ya, ini nggak bener ini. Iya, ini nggak bener ini. Oke, kita berlanjut ke dalam ya. Ini ada ruang keluarga. Terlihat di sini sebuah ruangan keluarga, dan di sebelah kanan saya ini ada kamar utama. Terlihat di sana ada tempat tidur, dindingnya juga udah mulai bolong-bolong ya. Ini minta diperbaiki. Ada AC juga di situ. Nah, untuk plafon juga ini sudah banyak yang propos dan pemilik minta diganti. Kemudian ini sebelahnya ada kamar kedua ya. Kalau lantai masih rapi itu. Nah, sini kerusakannya yaitu pada plafon, dan dindingnya juga nanti minta ditinggikan kata pemiliknya. Nah, kita berlanjut ke ruang dapur. Di sini terlihat ada meja dapur, kemudian ada wastafelnya juga ya. Ini dindingnya juga ini terlalu rendah, pemilik juga minta ditinggikan. Dan ini dia, ternyata di sini ada kamar mandi lagi. Nah, ini kamar mandi yang lama ya, yang dulu pada awalnya kamar mandi ada di sini, cuman ada sebuah kerusakan pada jaringan saluran pembuangan, makanya kamar mandi ini tidak diaktifkan. Dan sebenarnya ini salah desain ya, salah desain. Terlihat di video ya kan. Kemudian kita akan naik ke lantai 2. Ada apa di lantai 2 ini? Ini kita menuju ke lantai 2, dan ternyata nggak ada apa-apa. Hanya ada ruangan kecil yang di sini tidak terlalu digunakan. Hanya ada kawat jemuran aja, itu kayaknya tali buat jemur, dan atapnya juga udah jebol. Nanti kita akan perbaiki ya. Oke, saya penasaran ini untuk bagian atas. Kita coba lihat
ya. Kita buka pintunya. Nah, di sini terlihat ada toren, kemudian ada mesin AC ya di situ. Nah, sekarang saya sudah di lantai 2 dan kita akan menuju ke bawah ya. Kita menuju ke bawah lagi. Kemudian di sini kita bisa melihat ini sangat sempit ya ruangannya, gara-gara ada kamar mandi di sini. Jadi ruangan ini tidak berfungsi seperti umumnya. Dan nanti kita akan rombak tembok ini, akan kita jebol ya. Di belakang pintu itu ada sebuah jendela yang ya tidak bermanfaat ya kayaknya. Kalau pintunya dibuka dia tertutup oleh pintu gitu. Nah, kita keluar ya pintu utamanya, dan nanti akan saya buatkan sebuah gambaran ya untuk merenovasi rumah ini supaya bisa lebih jelas gitu untuk renovasinya. Nah, di sini terlihat ruangannya sangat sempit ini ya, gara-gara ada kamar mandi. Jarak antara dinding ini sempit sekali, cuman semeteran lah kayaknya, hingga mau masukin motor juga susah. Oke, kita lihat ini ada jendela ya di balik kamar mandi ini. Nah, nanti kita akan pindahkan jendela ini sebagaimana mestinya supaya tidak tumpang tindih. Masa di balik pintu ada jendela, kan nggak lucu ini. Kasihan banget ini yang punya rumah ini. Oke sahabat, kita akan perbaiki sebagaimana mestinya ya. Oke, untuk memperjelas desain daripada rumah ini, saya di sini membuatkan gambaran ya, sebuah gambar, dan mohon maaf jika gambar ini jelek ya, mohon dimaklumi dan dimaafkan ya, karena saya bukan seorang arsitek. Dan karena ini menyangkut dengan sebuah bangunan, maka saya melakukan penjelasan dari video tersebut di atas hebel ya. Mohon maaf, bukan saya tidak punya meja ya, dan tidak mengurangi juga rasa hormat saya kepada para penonton semuanya. Saya jelaskan bahwa rumah ini berukuran dengan lebar muka 5 meter ya, dan panjang 12 meter. Ini adalah bagian muka, dan ini adalah jalan ya. Ini jalan umum ya kan. Ini adalah garasi dari rumah ini. Kemudian ini adalah pintu utama ya kan. Dan di balik pintu utama ini ada jendela, dan kita masuk ke dalam, kita mendapati sebuah kamar mandi ya kan. Dan kita mengarah ke belakang, di sini ada terlihat sebuah jendela, dan ini adalah tangga menuju naik ke atas. Tapi di atas hanya ada ruangan kecil saja ya, tidak ada apa-apa seperti yang terlihat di video tadi ya. Kemudian kita menuju ke ruang keluarga. Ini adalah ruang keluarga, dan ini adalah kamar utama.
Kemudian ini kamar yang kedua, dan ini adalah dapur lengkap dengan meja dapur dan wastafel ya. Kemudian ini adalah kamar mandi yang ada di belakang, dan ini adalah kamar mandi yang pertama. Dulu rumah ini hanya berukuran dengan tipe 21. Rumah ini adalah rumah cicilan ya dulunya ya, tapi sekarang sudah lunas. Oke, saya sedikit memberikan masukan kepada para penonton yang belum punya rumah, ya kan. Saya memberikan sebuah sedikit masukan kepada Anda sebelum Anda memutuskan untuk membeli sebuah rumah secara cash ataupun kredit, apalagi itu di perumahan. Rumah ini yang ada di video dengan lebar 5 kali 12 meter. Ini tanahnya ya. Ini tanahnya 5 kali 12. Bangunan awal itu adalah tipe 21. Tidak seperti ini bentuknya. Hanya 21 meter saja bangunan awal, dan ini sudah direnovasi kemudian dibangun full. Ini bangunannya full. 60 meter full dibangun semua. Saran saya, sebelum Anda memutuskan untuk membeli sebuah rumah, terutama di perumahan, yaitu perumahan subsidi, ya, hindari, dan kalau ada pilihan, ya, ini biasanya untuk rumah subsidi yang ada di Indonesia itu menggunakan ukuran tanah 5 kali 12 meter dan menggunakan ukuran tanah 6 kali 10, lebar muka 6, ya kan, dengan panjang ke belakang 10 meter, 6 meter lebar muka, panjang ke belakang 10 meter. Saran saya akan lebih baik jika Anda memilih yang ukuran 6 kali 10 meter. Kenapa? Karena di saat nanti jika Anda ingin melakukan renovasi rumah, ya kan, Anda akan lebih gampang dalam mendesain ruangannya dan rumah tersebut terlihat lebih besar. Tapi jika ukuran 5 kali 12 itu rumah memanjang ke belakang seperti kita tahu pada umumnya, seperti terlihat seperti kontrakan. Mohon maaf ya bagi Anda yang sudah membeli rumah dengan ukuran 5 kali 12, saya mohon maaf, bukan saya menjelekkan, tidak ya, mohon maaf, saya tidak menjelekkan Anda, menjelekkan rumah yang sudah Anda beli. Tapi jika Anda belum membeli, sebaiknya pikirkan kembali, dan jika ada pilihan lain, ya kan, pilihlah ukuran 6 kali 10. Ini kita bicara untuk perumahan ya, karena nanti rumah tersebut kelihatan akan lebih besar dibanding 5 kali 12. Bagi Anda yang memiliki rumah kali 12, sekali lagi saya minta maaf, saya tidak menjelekkan rumah Anda, ya kan, mohon maaf sekali. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas sebuah kesalahan yang menurut saya adalah fatal karena kesalahan desain. Dulu rumah ini kamar mandinya ada di belakang sini. Dan kenapa ada kamar mandi ada di depan sini juga, dan ini dijadikan sebagai kamar mandi utama? Karena menurut penjelasan dari pemilik rumah, bahwa dulu kamar mandi ini berfungsi dengan baik, tapi lama-kelamaan terjadi mampet pada saluran pembuangannya, saluran pembuangan ke WC mampet, saluran pembuangan air mandi mampet, dan salur pembuangan wastafel ini juga mampet, jadi tidak bisa berfungsi. Singkat cerita, beliau nego dengan salah seorang tukang, dan ternyata tukang tersebut memberikan solusi seperti ini. Jadi kamar mandi
dibikin di depan supaya apa? Supaya WC ini lebih mudah untuk saluran pembuangannya, karena di sini di bawah garasi ini terdapat septic tank adanya di sini ya. Nah, tapi ini menurut saya sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena lama-kelamaan banyak yang menyatakan bahwa setiap orang yang berkunjung ke rumah ini menyatakan bahwa kenapa kamar mandi kok ada di sini, dan banyak juga yang nanya kenapa. Akhirnya sang pemilik juga mungkin lama-kelamaan gerah juga gitu. Nah, tukang yang mengerjakan ini menurut saya sebuah kesalahan ya. Kenapa Anda membangun kamar mandi ada di sini, sementara di sini ada kamar mandi yang penyakitnya adalah salurannya saja yang yang mampet. Menurut saya lebih bagus Anda memperbaiki salurannya saja, jangan bangun kamar mandi di sini. Kenapa? Karena ruangan ini nanti ya jadi mati nih. Ini harusnya jadi ruang tamu ini, karena desainnya seperti ini. Dan untuk rumah 5x12 ini sangat sempit jika Anda taruh kamar mandi di sini. Ya, ini jaraknya cuman berapa ya? Dari dinding ini ke sini, ini mau masukin motor aja susah ini. Mau masukin motor aja, pengen masukin motor nggak bisa, susah. Kalaupun bisa harus narik-narik dulu. Nih, mentok ke sini. Mau masukin motor aja ke dalam susah. Motor bisa diparkir di sini. Kemudian kesalahan lain yaitu yang kita bahas di dalam kamar mandi ini adalah penempatan WC. Kenapa WC ada di sini? Ujuk-ujuk kita buka pintu langsung ngelihat WC. Ini secara etika ini salah ya menurut saya loh ya. Ini pendapat saya ini salah secara etika. Kenapa nggak ditaruh di sini aja atau di sini? Ya kan? Pada intinya ruangan ini kalau saya yang mendesain, dari awal saya melakukan renovasi tidak akan ada ini kamar mandi di sini. Tidak akan ada. Saya pasti akan memperbaiki semua saluran yang ada di sini daripada bikin kamar mandi di sini. Ini dulu semuanya borongan dan pemilik rumah terima jadi. Gitu. Dan apesnya lagi pemilik rumah tidak tinggal di sini dulu. Dia hanya pasrah saja, percaya kepada tukang. Gitu. Oke lah Anda borongan, tapi ya jangan beginilah, kasihan pemilik rumah. Ya. Akan lebih mudah jika Anda memperbaiki salurannya saja atau dibikinkan saluran baru. Itu akan lebih bagus. Ya kan? Nah, di sini pemilik rumah sudah menyerahkan kepada saya untuk mendesain ulang rumah ini supaya terlihat seperti rumah pada umumnya. Karena ini tidak umum kalau ada kamar mandi di depan sini. Ini orang umum kalau kata orang Inggris ya. Orang luar bilang ini orang umum yang begini nih. Nah, nanti ini akan saya hancurkan ya kan? Dan pemilik sudah setuju karena pemilik menginginkan rumah ini bisa terlihat layak seperti rumah pada umumnya. Oke, di sini kamar mandi akan saya bongkar ya kan. Kita lupakan ini kamar mandi, dan ini jendela ini juga tidak layak ditaruh di sini. Jendela di balik pintu ini juga salah naruhnya ya kan. Masa iya begitu buka pintu langsung nutupin jendela, kan nggak ada fungsinya itu jendela. Maka nanti jendela ini dan jendela ini akan saya pindah ke sini. Nah, selanjutnya kamar mandi ini pemilik minta difungsikan kembali dan ukurannya minta ditambah. Dan ini dinding kamar mandi ya kan, yang sekarang, dan akan saya perlebar sampai ke sini ya, sampai ke sini. Gitu. Nah, untuk solusi masalah WC mampet alirannya, saya sudah tanya ke pemilik apakah kita akan memperbaiki salurannya saja. Pemilik bilang saya tidak punya cukup budget untuk melakukan itu, karena memang ini harus dilakukan pembongkaran dari mulai
belakang sini semuanya dibobok termasuk lantai ya kan, dan pondasinya juga ini kayaknya ikut dibobok juga ini semua ke sini sampai ke depan. Solusi lain saya tawarkan kepada pemilik, yaitu membuat septic tank baru di bawah lantai kamar mandi ini. Jadi nanti di sini akan digali untuk bikin septic tank di sini. Jadi septic tank yang ada di sini ini tidak bisa difungsikan karena semuanya mampet di sini. Dan setelah saya tanya masalah saluran pembuangan, ternyata di sini juga ada pipa pembuangan 4 in. Ini adalah talang air ya dari atas atap dapur. Ini ada saluran pembuangan langsung ke got ke depan. Ini menggunakan pipa 4 in dan finishnya ada di got depan di sini ya, di jalan. Nah, nanti saya akan memanfaatkan itu untuk pembuangan air kamar mandi, kemudian air wastafel akan saya buang ke sana, ikut gabung dengan aliran ini. Oke, saya sarankan kepada rekan-rekan, jika Anda mendapatkan sebuah pekerjaan, jangan ditiru seperti ini ya. Ini salah ya. Ataupun Anda yang memiliki rumah, jangan ditiru, ini sebuah kesalahan karena uang Anda akan terbuang nih gara-gara ini nih. Terbuang sia-sia, ini nggak bisa dimanfaatkan lagi kalau udah dibongkar ya. Oke, bisa dipahami mungkin ya. Nah, ini adalah gambar kedua. Saya sudah desain juga untuk hasil daripada renovasinya nanti. Jadi tadi terlihat di sini ada kamar mandi dan WC, sekarang sudah kita hilangkan, dan ini ruangan ini bisa bermanfaat ya kan, bisa berfungsi selayaknya menjadi ruang tamu. Dan jendela yang ada di sini tadi, di sini ada jendela, kemudian di belakang pintu ini ada jendela juga, itu saya pindahkan ke sini. Ini jadi 2 jendela di sini supaya dia terkesan lebih bagus ya, dan pencahayaan juga bisa cukup masuk ke ruang tamu ini. Kemudian di sini ada jendela kamar, di sini tetap, saya tidak melakukan perubahan. Kemudian tangga juga tetap ya kan. Ini tangga ini untuk naik kedua ke lantai 2, ini fungsinya untuk melakukan aktivitas penjemuran pakaian, itu ada di lantai 2. Ruang keluarga juga tetap. Nah, di sini saya melakukan perubahan yaitu pada kamar mandi. Ya kan, kamar mandi di sini saya lebarkan. Kemudian di sini saya pasangkan WC. Di sini nanti ada keran buat cuci mencuci. Kemudian di sini juga ada keran untuk WC. Jadi di sini pintu, ini WC ya. Bisa dimengerti ya. Kemudian di bawah lantai kamar mandi ini, di sini saya buatkan septic tank baru untuk pembuangan WC ini, dan pembuangan air kamar mandi dan wastafel mengikuti saya gabungkan bersama pipa 4 in, yaitu pipa pembuangan dari talang air pembuangan atap dapur. Nah, selain itu saya juga melakukan perombakan pada dinding, karena dinding rumah ini sangat rendah dan pemilik minta ditinggikan. Yang tadinya atapnya itu menggunakan kerangka kayu, sekarang sudah saya desain menggunakan baja ringan. Kemudian untuk talang airnya yang tadinya menggunakan karpet, itu saya akan melakukan pembuatan talang air menggunakan dak beton ya, supaya lebih awet, menggunakan besi 10 untuk dak betonnya. Kemudian semua plafon kamar 1, kamar 2, dapur itu pemilik minta diganti. Saya menggunakan GRC plafon dengan kerangka kayu. Oke, para penonton semuanya, sampai di sini mungkin bisa dimengerti ya kan. Mohon maaf saya bukan menggurui ya, saya hanya sedikit berbagi pengalaman yang saya dapat
Semoga di sini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jadi bagi Anda yang belum melakukan renovasi, syukur-syukur Anda menonton video ini dan bisa menambah sedikit masukan untuk Anda semua. Untuk para penonton, saya ucapkan terima kasih, sukses selalu. Dan untuk para subscriber semuanya, saya doakan semoga kalian panjang umur, murah rezeki, dan intinya kalian juga semoga sukses selalu. Di sini saya sudah melakukan pembongkaran ya, memulai renovasi rumah ini, dan ini terlihat atap sudah dibongkar. Dan mungkin cukup sekian dari saya dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat dan terhibur ya. Sampai jumpa di lain waktu dengan cerita yang berbeda ya. Salam sukses selalu untuk kita semua, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.